Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. We are from the group 12. Let me introduce myself. I'm Tasya and there are my friends Zakia Kotrunada and Safa Huda Zatira. Well, today we want to present about online public relation. Next. Kita mulai dari pengertian online PR. Menurut Onggo, Humas Digital adalah inisiatif humas yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitas. Pelaksanaan Humas Digital merupakan pelaksanaan program humas dengan memanfaatkan media digital untuk berkomunikasi dengan publiknya. Next. Oke, di sini terdapat perbedaan online PR dengan tradisional PR. Jadi apa sih bedanya? Jadi untuk berdasarkan tujuannya, tradisional PR itu lebih ke meningkatkan kesadaran merek brand atau mungkin bisa dibilang kayak brand awareness gitu ya. Terus untuk online PR ini sebenarnya juga sama-sama meningkatkan kesadaran merek, tapi untuk online PR ini juga ditambah dengan kesadaran meningkatkan kesadaran CEO yang dimana seorang PR itu juga melakukan publisitas yang dimana dia membuat semacam keyword search yang tujuannya untuk meningkatkan peringkat terhadap perusahaan itu sendiri. Terus dari segi pesannya, isi pesan yang disampaikan ini untuk tradisional PR ini disampaikan lebih akurat, sedangkan online PR pesan yang disampaikan ini terkesan lebih halus dan lebih tertata. Lalu untuk dari segi kontennya, tradisional PR ini bahan yang disediakan itu seadanya, jadi kurang adanya ruang untuk kita sebagai PR untuk membuatnya secara kreatif gitu. Dan sedangkan untuk online PR, ini konten yang dibuat ini bisa dibuat sekreatif mungkin gitu. Karena mungkin karena online kan jadi pasti mereka juga membutuhkan alat-alat yang setidaknya bisa membuat apa yang disampaikan tidak hanya bagus, tidak hanya tertata dengan rapi, tapi juga dilihatnya kita menarik gitu. Lalu untuk cara berkomunikasinya, tradisional PR ini keterlibatannya hanya satu arah, yang untuk online PR ini keterlibatannya dua arah. Lalu juga untuk berdasarkan hasilnya, ini tradisional PR ini memang sulit untuk melacak kesuksesan karena memang mereka tidak punya tools untuk kayak gimana caranya kita men-tracking suatu perkembangan perusahaan. Lalu untuk online PR ini memang hasilnya lebih nyata karena kita bisa menggunakan website website khusus untuk mengetahui perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Lalu apa sih tujuan dari online PR itu sendiri? Yang pertama, sebagai akuisisi dan retensi pelanggan baru. Yang kedua, sudah pasti, seorang PR itu punya fungsi untuk menjadi seorang komunikasi dan informasi. Lalu juga peningkatan perhatian, menciptakan rasio biaya manfaat yang tinggi, meningkatkan reputasi tentunya, apalagi kan ini secara online gitu kan. Lalu mengukur dan mengendalikan keberhasilan, serta mencapai tingkat aktualitas yang tinggi. Selanjutnya, ada contoh kegiatan online PR. Di sini, kegiatan online PR itu bisa dilakukan melalui website, email, sosial media, blog, dan lainnya. Contoh kegiatan yang pertama yaitu berkolaborasi dengan perusahaan lain dan sosial media influencer. Di sini tujuannya untuk menambah awareness perusahaan atau produk yang akan dipasarkan, akan makin banyak yang tahu, banyak yang menggunakan, lalu akhirnya membeli. Yang kedua, ada menciptakan interaksi dengan konsumen atau membuat buzzer. Di sini membuat buzzer adalah strategi komunikasi dengan membicarakan perusahaan atau produk kita secara positif dari mulut ke mulut untuk menambah awareness perusahaan kita. Misalnya dengan membuat buzzernya yang kita pasarkan nanti jadi banyak peminatnya. Misalkan dengan kata-kata, katanya bisa bikin ini, bisa bikin itu gitu. Terus yang ketiga, ada mengelola merek dan citra perusahaan. Di sini bisa dengan memilih perusahaan atau produk. Di sini bisa memilih perusahaan atau celebrity endorsement yang kita pilih citranya yang bagus dan cocok dengan produk yang akan kita keluarkan agar citra perusahaan juga tetap bagus. Dan selain itu bisa dengan responsif responsif jika ada keluhan agar citra perusahaan juga tetap baik. Next. Oke, lalu yang berikutnya saya akan membahas mengenai kelebihan maupun keuntungan dari menggunakan online PR. Nah, yang pertama itu ada real time. Nah, secara real time ini, aktivitas komunikasi dalam online PR itu dapat dilakukan dengan cepat. Lalu,
Yang kedua adalah komunikasi konstan. Nah, maksudnya konstan ini berarti adalah terus-menerus. Kenapa? Karena online PR ini menggunakan jaringan internet yang diibaratkan sebagai sekretaris yang tidak pernah tidur selama 24 jam, karena aktivitas berinternet itu akan terus berlangsung secara terus-menerus. Dan juga potensi dari target publik juga adalah seluruh dunia. Lalu yang ketiga adalah interaktif. Nah, maksudnya dari interaktif di sini adalah penggunaan online PR sangat memungkinkan untuk terjadinya komunikasi dua arah. Kenapa? Karena publik bisa memberikan feedback secara langsung dan juga dengan cepat. Lalu yang keempat adalah no boundaries. Nah, maksudnya ini adalah karena tidak akan ada batasan komunikasi dalam online PR, sehingga bisa terhubung kemana saja selama terdapat jaringan internet. Lalu yang kelima adalah multimedia. Nah, dari sisi ini, online PR ini dapat menyajikan serta memberikan informasi kepada publik dengan cara menggabungkan berbagai media seperti tulisan, gambar, audio, maupun bahkan audiovisual seperti film ataupun video dalam satu kesatuan. Lalu dari segi ekonomis, nah komunikasi yang terjadi dalam online PR ini kan menggunakan internet, sehingga dapat menjangkau publik yang lebih luas lagi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan menggunakan media konvensional seperti televisi, radio, ataupun media cetak lainnya. Next. Oke, lalu yang berikutnya terdapat beberapa kekurangan dan juga kerugian dari online PR. Nah, yang pertama adalah isu-isu dapat berkembang dengan lebih cepat dan juga meluas di kalangan publik karena interaksi yang tinggi di dunia maya sangat memungkinkan untuk timbul opini publik yang beragam. Nah, lalu yang kedua adalah tidak semua orang dapat mengakses karena tidak semua orang memiliki alat ataupun media untuk dapat mengakses internetnya seperti modem, handphone, ataupun laptop, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah terdapat banyak feedback dari publik sehingga peluang untuk menjadi multitafsir sangatlah besar. Karena penafsiran yang salah ini dapat berakibat menjadi isu negatif jika tidak segera diatasi. Nah, untuk mengatasi kekurangan maupun kerugian yang ditimbulkan dari online PR ini, penggunaan online PR ini, maka terdapat yang namanya online reputation management. Nah, online reputation management ini bertugas untuk meminimalkan komenan-komenan ataupun penyebutan yang kurang menguntungkan bagi perusahaan dan juga mengawasi dan juga mempengaruhi percakapan yang terdapat di media sosial. Lalu cara yang berikutnya adalah seorang online PR ini harus interaktif dan juga informatif. Nah, dalam artian ini online PR itu harus dapat menjadi penghubung yang baik bagi penyebaran informasi dengan banyak pihak. Karena kan ini tuh ada kaitannya ya dengan membangun kepercayaan customer. Jadi semisal ada sesuatu yang kurang mengenakan atau sesuatu hal yang di luar kendali kita itu terjadi, maka sesegera mungkin online PR ini harus memberikan informasi yang benar terkait kejadian tersebut, dan juga perusahaan harus memikirkan, online PR ini harus memikirkan bagaimana penyelesaian dari permasalahan tersebut. Lalu yang kedua adalah pemanfaatan media sosial dengan baik untuk dijadikan sebagai penyebaran informasi penting terkait sebuah perusahaan, produk, ataupun yang lainnya. Jadi jika terjadi kesalahan ataupun kejadian yang membutuhkan perhatian khusus dan harus segera ditindaklanjuti, maka itu bisa memberikan informasinya secara mendetail di media sosial resmi milik perusahaan, atau dengan kata lain mengklarifikasinya melalui media-media yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, cara ini juga dianggap yang paling tepat untuk dapat menangkal serangan dari pihak ketiga ataupun pihak yang kurang bertanggung jawab yang berusaha untuk menggiring opini publik menjadi negatif terhadap perusahaan tersebut. Nah, okay, that's all from us, and we will apologize if there is a mistake. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.